Yeah, I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? Trump nampak marah. Itulah yang disampaikan saat dirinya bicara kepada reporter soal serangan besar-besaran yang dilakukan Rusia ke ibu kota Ukraina, Kyiv, baru-baru ini. Menurut Trump, apa yang dilakukan Putin adalah hal yang gila. Ia terkejut Putin melakukan serangan ke kota. Tapi menariknya, selain marah ke Putin, Trump juga meluapkan kemarahannya pada Zelensky, yang ia sebut memiliki ucapan yang menyebabkan hal ini terjadi. So, apakah yang akan dilakukan Trump saat Putin tampaknya tak mau mendengarkannya dengan terus menyerang Ukraina? Gimana Ukraina bertahan? Apakah mereka akan menyerah jika Amerika tak membantunya? Beberapa hari lalu atau tepatnya Jumat, Sabtu dan Minggu waktu setempat, Rusia melancarkan serangan udara terbesar sejak awal invasi ke Ukraina pada 2022 di jantung ibu kota Kyiv. Serangan itu dilaporkan melibatkan 298 drone dan 69 rudal balistik. Sebagian mungkin bisa dihentikan, tapi sebagian lainnya menghantam kota Kyiv yang menyebabkan ledakan besar dengan api yang membumbung tinggi hingga setinggi gedung di sekitarnya. Lihatlah foto gambaran saat rudal balistik Rusia melintasi Ukraina. Sekali lagi, ini adalah serangan terbesar yang kemudian membuat banyak orang terkejut. Apakah ini eskalasi pertempuran yang lebih besar? Yang pasti, ini akan semakin mengkhawatirkan saat Rusia belum mau berhenti untuk menyerang Ukraina. Meskipun di jalur darat, Rusia bahkan telah memenangkan pertempuran untuk menguasai beberapa wilayah Ukraina. Melihat bagaimana Putin melancarkan serangan terbesar sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, Zelensky pun kembali marah. Ia menilai jika Putin tak ingin menghentikan perang dan setiap hari hanya kengerian yang datang. Zelensky juga menyatakan bahwa diamnya Amerika dan diamnya dunia hanya mendorong Putin untuk terus melakukannya. Sehingga ia menekan Amerika dan dunia untuk tidak diam dan memberikan sanksi pada Rusia. Sementara itu mendengar komentar dari Zelensky yang meminta Amerika untuk tidak diam, yang menggambarkan jika Amerika Serikat tak melakukan apa-apa. Trump pun langsung menanggapinya beberapa jam setelahnya. Melalui akun media sosial Threads, Trump mengatakan, "Saya selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Vladimir Putin dari Rusia. Tetapi sesuatu telah terjadi padanya. Dia benar-benar gila. Dia membunuh banyak orang dengan sia-sia. Dan saya tidak hanya berbicara tentang tentara. Rudal dan pesawat tanpa awak ditembakkan ke kota-kota di Ukraina tanpa alasan apapun. Saya selalu mengatakan bahwa dia menginginkan seluruh Ukraina, bukan hanya sebagian saja, dan mungkin itu terbukti benar. Tetapi jika dia melakukannya, itu akan menyebabkan jatuhnya Rusia." Begitu pula Presiden Zelensky tidak membantu negaranya dengan berbicara seperti itu. Semua yang keluar dari mulutnya menyebabkan masalah. Saya tidak menyukainya, dan lebih baik berhenti. Ini adalah perang yang tidak akan pernah dimulai jika saya menjadi presiden. Ini adalah perangnya Zelensky, Putin, dan Biden, bukan perangnya Trump. Saya hanya membantu memadamkan api yang besar dan buruk yang telah dimulai melalui ketidakmampuan dan kebencian yang besar. Jawaban dari Trump ini memiliki banyak arti yang kompleks. Pertama, saat menyebut, "Saya selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Vladimir Putin dari Rusia. Tapi sesuatu telah terjadi padanya, dan dia benar-benar gila." Di situ Trump mencoba menunjukkan bahwa saat ia berkuasa, Putin masih bisa dikendalikan. Tapi kini, di bawah kepemimpinan Biden, Putin telah berubah menjadi sosok yang tak terkendali dan brutal. Lalu saat mengatakan Presiden Zelensky tidak membantu negaranya dengan berbicara seperti itu, lebih baik berhenti. Ini adalah sindiran langsung dan keras kepada Zelensky. Trump menuduh bahwa retorika kelas Zelensky justru memprovokasi Putin lebih jauh. Bukannya mencari solusi, Zelensky malah memperkeruh suasana dan menggiring Amerika Serikat ke perang yang seharusnya bisa dihindari. So, dalam hal ini, ada ketakutan yang besar jika harus berperang dengan Rusia, karena hal itu hanya akan merugikan keduanya.
Di sisi lain, ia marah pada Zelensky yang terus menyeret Amerika Serikat dalam perang alih-alih mencari solusi perdamaian. Trump takut perang besar Barat dan Rusia pecah. Di balik kemarahan Donald Trump terhadap serangan brutal Rusia ke Kiev, ada ketakutan yang lebih dalam. Ketakutan yang ia isyaratkan namun tidak diucapkan secara langsung. Perang besar antara Rusia dan Barat. Trump bukan sedang membela Putin, tetapi ia sedang menghindari skenario terburuk dalam sejarah modern. Trump tahu betul, jika eskalasi ini terus dibiarkan, Ukraina tidak akan mampu bertahan sendirian. Dan pada akhirnya Amerika Serikat dan NATO akan ditekan untuk turun tangan secara langsung, di mana jika terjadi, dunia bisa tergelincir ke konflik global. Saat Trump mengatakan perang ini tidak akan pernah dimulai jika saya jadi presiden, kalimat itu bukan sekedar kritik politik, tapi juga peringatan bahwa di bawah kepemimpinan Biden sebelumnya, Amerika tidak hanya gagal mencegah perang, tapi juga hampir ikut terjerumus ke dalamnya. So, atas dasar itulah, meski mengecam Putin, Trump juga menyalahkan Zelensky atas sikap keras dan provokatifnya yang menurutnya hanya memperburuk keadaan. Dalam hal ini, alih-alih meredam, Zelensky justru terus membakar emosi Putin dan Rusia. Intinya, Trump sadar, rakyat Amerika tidak ingin perang, mengirim tentara ke Eropa, menanggung beban triliunan dolar bantuan militer, atau terlibat dalam perang nuklir dengan Rusia. Dan ia paham, semakin Amerika terlibat, semakin besar pula peluang kehancuran total. Posisi Zelensky kini, pahlawan yang mulai disalahkan. Zelensky pernah berdiri di depan Parlemen Inggris dan Kongres Amerika Serikat dengan disambut sorak-sorai. Namun kini, di bawah kepemimpinan Donald Trump, dari sekutu terdekatnya sendiri seperti Amerika Serikat, muncul suara-suara ketidakpuasan. Saat Trump mengatakan, Zelensky tidak membantu negaranya dengan berbicara seperti itu. Semua yang keluar dari mulutnya menyebabkan masalah. Itu bukan kritik kecil, itu adalah sindiran langsung dari Presiden Amerika yang paling banyak memberikan bantuan ke Ukraina. Saat Zelensky terus menekan negara-negara Barat untuk tidak diam, menambah sanksi, dan mengirim lebih banyak senjata. Bagi sebagian pihak, nada bicara ini sudah terasa menuntut, bukan meminta. Dan pada akhirnya, banyak pihak di Amerika Serikat mulai merasa bahwa Zelensky menarik Amerika terlalu jauh ke dalam konflik dan membuat situasi makin berbahaya bagi dunia. Saat ini media-media Eropa mulai mempertanyakan strategi Zelensky, di mana survei di Amerika Serikat menunjukkan penurunan dukungan publik terhadap pengiriman bantuan ke Ukraina. Pada akhirnya, hari ini dunia berada di persimpangan yang tajam. Serangan udara terbesar sejak 2022 telah menghancurkan langit Kiev. Rusia merangsek maju di jalur darat, dan Zelensky dalam tekanan besar. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Amerika dan Eropa yang dulu berdiri di barisan terdepan membela Ukraina akan menjawab serangan Putin? Sanksi ke Rusia sudah banyak diberikan, seperti dikeluarkan dari sistem pembayaran internasional SWIFT, pembekuan aset bank sentral, hingga pemutusan ekspor-impor strategis. Tapi itu nampak tak melemahkan Rusia. Pertanyaannya, dengan serangan besar Rusia, apakah ini akan meningkatkan eskalasi? Atau jadi akhir pertempuran yang sudah terjadi lebih dari 3 tahun? Hanya waktu yang akan menjawabnya.